Selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati pada hari raya ini. Hari ini hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya terakhir di antara ketujuh hari raya dalam 3 bagian. Setiap tahun, Tuhan telah memberi kita hari raya Pondok Daun sebagai hari raya penginjilan yang melaluinya kita bisa diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau begitu, apa asal mula hari raya Pondok Daun dalam Perjanjian Lama? Setelah Musa menerima 10 perintah kedua dan turun dari Gunung Sinai, dia menyuruh orang Israel untuk membangun kemah suci, di mana mereka bisa menempatkan perintah Tuhan yang kudus. Tuhan memerintahkan mereka untuk memperingati pembangunan kemah suci, dan hari-hari ketika mereka dengan murah hati mengumpulkan bahan-bahan kemah suci selama seminggu, dari hari ke-15 sampai hari ke-22 bulan ke-7 dalam kalender suci. Menurut Perjanjian Baru, hari raya ini merupakan waktu Tuhan mengumpulkan umat sorgawi yang dilambangkan sebagai bahan bait suci dari keempat penjuru bumi. Oleh karena itu, saya berharap bahwa hari raya ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengajarkan orang-orang di sekitar kita bahwa percaya Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup. Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Hari Raya Pondok Daun dan Pembangunan Bait Suci. Mari kita baca Imamat pasal 23 ayat 33. Imamat pasal 23 ayat 33 kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan. 7 hari lamanya. Hari ini adalah tanggal 15, bulan yang ke-7 dalam kalender suci. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Hari raya Pondok Daun juga disebutkan sebagai sebuah perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat." Di sini, Tuhan menetapkan hari raya Pondok Daun pada hari ke-15 bulan ke-7. Mari kita lanjutkan dengan ayat 39. "Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu." Menurut Imamat pasal 23 pada hari Pondok Daun, orang-orang harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, dan pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan menyebarkannya di atap dan di pelataran kemah suci. Mereka bersukacita dan bergembira selama 7 hari. Hari raya Pondok Daun merupakan hari raya di mana orang-orang mengucap syukur kepada Tuhan dan bersukacita atas buah dari semua hasil panen yang diberikan Tuhan kepada mereka sepanjang tahun. Namun, hari raya ini bukan perayaan yang dipelihara hanya dalam Perjanjian Lama. Bukankah semua hari raya Perjanjian Lama merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang akan digenapi dalam Perjanjian Baru? Tuhan menetapkan hari raya Pondok Daun agar orang Israel memperingati peristiwa menerima 10 perintah kedua dan membangun kemah suci pada waktu Perjanjian Lama. Bangsa Israel berdosa terhadap Tuhan dengan menyembah patung anak lembu emas. Akibatnya, 3.000 orang tewas. Kejadian yang sangat tragis sudah terjadi. Begitu mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan, sangat jahat di mata Tuhan. Mereka bertobat dari dosa yang telah mereka perbuat terhadap Tuhan.
Keputusan akhir Tuhan atas pertobatan mereka dibuat pada tanggal 10 bulan ke-7. Pada tanggal 10 bulan ke-7 dalam kalender suci, Tuhan melaksanakan keputusannya untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya mereka sangat bersuka cita pada hari itu, yaitu Hari Raya Pendamaian. Pada tanggal 10 bulan ke-7 dalam kalender suci, Musa menerima 10 perintah kedua dan turun dari gunung untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun kemah suci, agar mereka jangan menjalani kehidupan yang jauh dari firman perjanjian Tuhan. Mulai sekarang, dan untuk jangan lupa bahwa firman perjanjian selalu bersama mereka dan di dekat mereka. Mendengar ini, mereka membawa bahan-bahan untuk membangun kemah suci dengan gembira. Mari kita baca firman di kitab Keluaran pasal 35. Keluaran pasal 35 ayat 4 kita baca. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan, untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabu dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci, dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan, untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Dengan cara ini, orang Israel mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati mereka atas anugerah penebusan dosa mereka. Dan mereka sungguh-sungguh berusaha untuk membangun kemah suci. Mari kita baca pasal 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu.
Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu bahkan berlebih. Untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan atas berkat yang telah diberikannya kepada mereka, umat mempersiapkan dan membawa banyak bahan dengan segenap hati dan jiwa mereka untuk pembangunan kemah suci. Semua peristiwa yang terjadi pada zaman Perjanjian Lama dicatat dalam Alkitab. Itu adalah berkat Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa semua peristiwa yang menjadi bayangan ini akan digenapi di masa depan. Pada zaman Perjanjian Lama, orang-orang membawa ranting-ranting dari pohon zaitun, murad, dan korma dan menyebarkannya di pelataran bait suci atau di atapnya. Mereka juga membuat pondok-pondok dan sangat bersukacita selama seminggu. Mari kita memastikan ini sekali lagi. Mari kita baca Nehemia pasal 8 ayat 14 bersama-sama. Nehemia pasal 8 ayat 14. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka. Juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari. Dan hari pertama sampai hari terakhir, 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Menurut hukum Tuhan, orang-orang mengambil ranting-ranting dari pohon zaitun, pohon minyak, dan pohon murad, dan menyebarkannya di atap bait suci atau di halamannya. Beginilah cara mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun. Mari kita lihat apa artinya dan bagaimana hal itu digenapi dalam Perjanjian Baru melalui Yeremia pasal 5. Mari kita lihat kitab Yeremia pasal 5 ayat 14 untuk melihat apa yang dilambangkan oleh pohon-pohon yang digunakan untuk hari raya itu. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi apa? Menjadi kayu bakar. Tuhan memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan ranting-ranting pohon, menyebarkannya di atap dan di halaman bait suci, dan membuat pondok-pondok selama hari raya Pondok Daun. Ini adalah nubuat untuk menunjukkan bahwa Tuhan akan mengumpulkan umatnya pada zaman Perjanjian Baru. Tolong buka Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 ayat 3 kita baca. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan, kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon apa? Pohon terbantin, kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Di sini, umat surgawi yang ada di Sion disebut sebagai pohon terbantin kebenaran. Kita bisa melihat orang diibaratkan seperti pohon. Hal yang sama berlaku dalam Yesaya pasal 5.
Umat Tuhan sekarang ditanam di setiap bukit dan ladang di seluruh dunia. Meskipun mereka bukan domba dari kandang ini, mereka adalah anak-anak Tuhan yang sudah turun ke bumi. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita 7 hari dalam pekan penginjilan, Hari Raya Pondok Daun setiap tahun dengan maksud kita membawa mereka semua ke pangkuannya. Ada firman Tuhan tertulis bahwa kita dibangun di dalam Tuhan sebagai bahan dari bait suci sorgawi. Mari kita baca Efesus pasal 2. Ketika kemah suci dibangun, orang Israel mengumpulkan bahan-bahannya. Tuhan memerintahkan rakyat untuk membawa banyak cabang dari pohon murad dan pohon korma dan menempatkannya di atap atau halaman bait suci. Ini adalah kehendak Tuhan untuk menjelaskan satu hal. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Menjadi apa? Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga bagaimana? Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bagaimanapun juga kita adalah bahan bait suci sorgawi. Sama seperti pintu, balok, dan atap disatukan. Dan itu semua terhubung menjadi satu saudara dan saudari kita yang hilang. Kembali kepada Tuhan, satu persatu, dan terhubung satu sama lain di dalam Tuhan. Mereka adalah bahan bait suci. Mari kita baca Wahyu pasal 3. Mengapa Tuhan memberi kita pekan penginjilan Hari Raya Pondok Daun? Itu karena ada kehendak Tuhan bagi kita untuk menemukan semua saudara kita yang hilang dan lebih bersukacita pada Hari Raya Pondok Daun, bukan? Mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan apa dalam bait suci Allahku? Pembangunan bait suci tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tiang. Satu tiang hanyalah satu jenis material. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa ketika semua anak Sion berkumpul di bawah kehendak Tuhan, pembangunan bait suci Yerusalem Surgawi akan selesai, bukan? Sebagian anak Sion menjadi tiang, sebagian menjadi balok, sebagian menjadi jendela, dan sebagian menjadi pintu gerbang. Mereka semua adalah bahan-bahan bait suci. Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Seperti yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 3, kita juga sedang dibangun satu persatu di dalam Tuhan sebagai bahan bait suci Yerusalem Surgawi. Penyelesaian bait suci semakin dekat, bukan? Itulah sebabnya di dalam Alkitab, Yesus menyadarkan kita akan misi yang harus kita pikul pada zaman ini. Mari kita baca Matius pasal 28. Apa misi yang harus kita pikul pada zaman ini, zaman Hari Raya Pondok Daun? Pada zaman Musa, orang-orang menyiapkan bahan untuk bait suci. Dan pada zaman Nehemia, orang-orang mengumpulkan semua jenis ranting pohon. Pada akhir zaman, zaman Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Mari kita cari tahu melalui ajaran Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 18. Mari baca pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus memerintahkan kita untuk mengumpulkan orang-orang dari segala bangsa.
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman ini bermaksud, pimpinlah mereka kepada pertobatan dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini dilambangkan sebagai pengumpulan bahan-bahan untuk bait suci pada zaman Musa. Pada zaman Nehemia, Tuhan berfirman, bawalah ranting-ranting dari pohon zaitun, murad, dan korma. Sebagai kenyataan akan hal ini, Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah yang harus kita lakukan pada zaman ini. Zaman Roh Kudus adalah satu-satunya zaman di mana kita bisa membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misi ini tidak bisa diselesaikan pada zaman Bapa atau pada zaman Anak. Misi ini hanya berlaku untuk zaman Roh Kudus, zaman di mana kita hidup. Oleh karena itu, Tuhan telah membuat transportasi lebih nyaman pada zaman ini daripada di zaman lain maupun agar kita bisa menyebarkan firman Tuhan di Samaria dan ke ujung bumi. Jika kita hidup pada zaman Musa, bagaimana kita bisa sampai ke Brasil? Apakah mudah bagi kita untuk pergi ke sana dan memberitakan firman Tuhan? Itu tidak akan mudah. Itu sama pada zaman Yesus, zaman Anak. Namun, pada zaman ini kita memiliki sistem transportasi yang memungkinkan kita melakukan perjalanan ke seluruh belahan bumi hanya dalam satu hari dengan pesawat. Oleh karena itu, pada saat ini kita bisa membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ke semua bangsa di bumi, bukan? Dengan demikian, zaman Roh Kudus adalah zaman Hari Raya Pondok Daun. Hari-hari raya dibagi menjadi 3 bagian, Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi, termasuk dalam bagian pertama sesuai dengan zaman Bapa. Hari Raya Hasil Pertama, Hari Kebangkitan, Hari Kenaikan, dan Hari Raya Pentakosta termasuk bagian kedua, sesuai dengan zaman Anak. Zaman ini adalah zaman Roh Kudus, zaman Hari Raya Pondok Daun. Saya berharap melalui hari raya ini, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh memohon Roh Kudus hujan akhir musim yang diberikan Tuhan kepada kita dan mengumpulkan bahan-bahan untuk bait suci yang berkenan kepada Tuhan dari seluruh dunia. Dengan melakukan ini, mari kita memuliakan Tuhan selama Hari Raya Kudus ini. Di dalam Alkitab tentang Hari Raya Pondok Daun, tidak hanya ada firman di Matius pasal 28 yang berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi juga ada firman di 2 Timotius pasal 4, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Di 1 Tesalonika pasal 2 juga tertulis bahwa Tuhan telah menganggap kita layak untuk mempercayakan Injil kepada kita. Namun, jika kita tidak memelihara Hari Raya Pondok Daun pada zaman ini, apakah kita bisa diselamatkan? Mengenai jawaban itu, mari kita baca satu firman lagi. Zakaria pasal 14. Mari kita baca Zakaria pasal 14 ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam. Dan untuk merayakan apa? Untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun apa? Hujan melambangkan Roh Kudus. Oleh karena itu kepada mereka yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, tidak akan turun hujan. Artinya kepada mereka tidak akan diberikan Roh Kudus. Ayat 18. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun apa? Akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tuhan akan menurunkan tulah kepada orang-orang yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Bagaimanapun juga, Hari Raya Pondok Daun mengandung makna yang begitu besar dan agung, yaitu Tuhan mengumpulkan semua umatnya. Itulah sebabnya 2000 tahun yang lalu, pada hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang Yahudi yang berkumpul, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum air hidup.
Inilah yang diberikan Tuhan pada Hari Raya Pondok Daun. Ketika kita mendengar air hidup, tidakkah Anda teringat Wahyu pasal 22 ayat 17? Tuhan memimpin umat surgawi terakhir ke tempat di mana Tuhan berkata, ambillah air kehidupan. Kemana dan kepada siapa kita harus pergi untuk menerima air kehidupan? Pada akhirnya, melalui Hari Raya Pondok Daun, Alkitab mengajarkan kita tentang keberadaan Ibu Surgawi kita, yang adalah pengantin perempuan. Inilah makna yang sangat penting dari Hari Raya Pondok Daun. Pada Hari Raya Pondok Daun, kita menerima air kehidupan. Hari ini adalah Hari Raya penuh berkat, dan pada hari ini, kita menerima Roh Kudus Tuhan. Air kehidupan sebagai hadiah selama 7 hari pekan, penginjilan mulai hari ini. Hari Raya Pondok Daun adalah benar-benar hari raya yang harus kita rayakan. Dan ini adalah hari raya yang sangat penting pada zaman Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan dengan tegas berkata, kepada orang-orang yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun akan turun tulah. Hari ini, melalui Hari Raya Pondok Daun yang kudus, saya berharap semua anggota kita akan menerima berkat Roh Kudus berlimpah dari Tuhan. Saudara-saudari kita yang hilang, yang merupakan bahan bait suci surgawi, bisa berada tepat di sebelah kita. Mungkin bisa membuat waktu Injil tertunda karena kita belum memimpin mereka kepada pertobatan, meskipun mereka dekat dengan kita. Jangan melewati mereka. Ketuk pintu semua orang. Apa yang terjadi ketika kita mengetuk? Bukankah dikatakan bahwa pintu akan dibuka? Jangan melewati mereka dengan berpikir, dia pasti bukan anggota kita. Sesuai dengan kehendak kudus Tuhan, bawalah semua pohon di sekitar Anda seperti pohon zaitun, murad, korma, dan pohon zaitun liar. Tuhan telah memberi kita firman ini. Manusia diibaratkan seperti pohon. Tanpa peduli siapa mereka, kita harus mengetuk pintu setiap orang untuk mengetahui apakah mereka adalah anak-anak surgawi yang Tuhan tunggu atau tidak. Saya berharap Anda akan menerima berkat Roh Kudus berlimpah melalui Hari Raya Pondok Daun ini. Saya juga berharap bahwa Anda akan memiliki iman yang baik dan menghasilkan buah-buah indah yang berlimpah melalui Hari Raya musim gugur. Dengan ini, saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.